Bab 5. Alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Alasan hapusnya kewenangan menuntut. Yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan atau kleh delik. Yang kedua, ada nebin in idem pasal 76 KUHP. Yang ketiga, matinya terdakwa pasal 77 KUHP. Yang keempat, daluarsa pasal 78 KUHP. Yang kelima, penyelesaian di luar beracara atau abjoining buiten proses pasal 82. Yang keenam, adanya abolisi dan amnesti. Yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan, sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan ada dua, yaitu satu, delik aduan mutlak atau absolut. Yang kedua, ada delik aduan relatif. Istimewaan atau kekhususan delik aduan absolut. Yang pertama, dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Yang kedua, dalam delik aduan absolut pengaduannya tidak ada dipisahkan atau onsplisbar, artinya dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan walaupun tidak disebutkan satu persatu. Yang pertama, dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Dua, delik aduan relatif pengaduannya dapat dipisahkan. Pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan, jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak utama. Tenggang waktu pengaduan tidak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun daluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Pasal 74 KUHP. Yang kedua, ada nebis in idem. Diatur dalam pasal 76 KUHP istilah nebis is idem atau nemo debet bis vexari yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Dasar rasio dari asas ini adalah A. Untuk menjaga martabat wibawa pengadilan. B. Untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hakim. Syarat-syarat nebis idem. Yang pertama, ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang kedua, putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Yang ketiga, perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Yang ketiga, ada matinya terdakwa pasal 77 KUHP. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Yang keempat, ada daluarsa atau fair hearing, ada dalam pasal 78 KUHP. Alasan diberlakukannya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan, sehingga yang A. memperlemah ingatan terhadap gangguan atas ketertiban yang telah dilakukan, dengan demikian mengurangi pula kegunaan dari penuntutan dan pemidanaan. B. menyulitkan pembuktian karenanya memperkecil kemungkinan akan berhasil penuntutan. Jadi maksud dari daluarsa atau tenggang waktu ini adalah untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum, terutama penuntut umum dan terdakwa, terlebih untuk terdakwa. Batas waktu kadaluarsa menurut pasal 78, yang pertama, untuk semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. Yang kedua, untuk kejahatan yang diancam hukuman denda, kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun, daluarsa adalah sesudah 6 tahun. Untuk kejahatan ancaman hukuman pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 12 tahun. Sedangkan untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, daluarsanya adalah sesudah 18 tahun. Alasan dasar pertimbangan waktu daluarsa adalah 1. Tersangka terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibandingkan orang yang benar-benar menjalankan hukuman. Yang kedua, ingatan orang terhadap kejahatan yang lebih
berat akan lama hilangnya. Yang ketiga, kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang sehingga sukar untuk dikumpulkan karena hilang rusak tersebut. Memberikan rasa kepastian hukum kepada masyarakat. Penentuan tenggang daluarsa menurut pasal 79 KUHP dihitung pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali untuk kejahatan pemalsuan surat atau uang dihitung esok harinya sejak kejahatan diketahui. Rasionya adalah untuk menghindari orang yang cerdik pandai akan menggunakan surat setelah batas akhir daluarsa. Penangguhan dan penghentian daluarsa. Penangguhan daluarsa atau scoring deferring atau penghentian untuk sementara waktu tenggang daluarsa. Apabila penundaan dicabut maka tenggang waktu berjalan lagi dan waktu sebelum penundaan tetap dihitung. Pasal 81 KUHP. Yang kelima ada penyelesaian di luar berencana, outgoing within process atau AFCOP atau tebusan. Hal ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja. Ya, A. Terhadap perkara-perkara pelanggaran yang diancam denda saja. B. Maksimum denda harus dibayar. C. Diperlakukan kuasa dan pejabat yang ditunjuk UU. AFCOP ini sifatnya sukarela dan harus inisiatif terdakwa sendiri, tidak berlaku untuk tersangka yang berumur di bawah 16 tahun atau anak-anak. Selain AFCOP, dikenal juga adanya lembaga seeking atau denda damai yang berlaku terhadap pelanggaran dalam TPE dan TP fiskal. Asas ini merupakan kewenangan JPU dengan dasar asas opportunity demi kepentingan. Yang keenam ada abolisi dan amnesti. Abolisi meniadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman. Amnesti wewenang yang lebih luas, yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi baik sebelum ataupun sesudah eksekusi. Perbedaan absolusi dan amnesti. Abolisi hanya menggugurkan penuntutan terhadap mereka yang belum dihukum, sedangkan amnesti menghentikan penuntutan dan menjalankan pidana semua akibat hukum sebelum dan sesudah tuntutan dihapuskan. Alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman. A. Dalam KUHP matinya terpidana pasal 83. Yang kedua ada daluarsa pasal 84 sampai 85. Di luar KUHP ada amnesti dan yang kedua ada grasi. Daluarsa menjalankan pidana hapus apabila 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggaran, dan B. 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan. C. Ditambah 1/3 dari lamanya tenggang daluarsa bagi kejahatan-kejahatan lainnya. Yang D. Pidana mati tidak ada daluarsanya. Grasi adalah menghapuskan hukuman telah dijatuhkan oleh hakim baik untuk pembagian seluruhnya atau merupakan hukuman. Grasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang grasi. Tujuan grasi adalah sebagai koreksi atau keputusan pengadilan. B. Dilakukan oleh terhukum atau hakim karena jabatannya apabila dalam menjatuhkan putusan terdapat kesalahan atau kehilapan. Akibat hukuman dari adanya grasi, Presiden menolak permohonan grasi, berarti terhukum harus menjalankan hukuman seluruhnya. Presiden mengabulkan permohonan grasi, berarti terhukum tidak harus menjalankan hukuman seluruhnya. Presiden mengadakan perubahan hukuman atau komutasi, berarti mengadakan perubahan masa hukuman, misalnya hukuman mati dirubah menjadi hukuman seumur hidup, hukuman penjara menjadi hukuman kurungan, dan lain-lain. Mengurangi hukuman artinya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dikurangi sehingga menjadi lebih ringan. Macam-macam grasi. Yang pertama ada grasi duduk, grasi jalan, dan grasi jabatan. Perbedaan antara grasi dengan amnesti absolusi adalah grasi merupakan masalah yang menghapuskan, meringankan hukuman, sedangkan amnesti adalah masalah yang menghapuskan tuntutan, dan hukuman abolisi adalah masalah yang menghapuskan tuntutan. Semuanya diberikan atas kuasa undang-undang. Hak untuk memberikan berada di tangan Presiden sebagai kepala negara. Semua tidak diatur dalam KUHP melainkan diatur di luar KUHP, yaitu untuk grasi
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang gerasi.